Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Novia Natasha Wardani. Dalam video kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang teknik pengolahan hasil evaluasi dengan pendekatan PAN. So guys, seperti biasanya sebelum kalian tonton video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. So langsung saja. Nah, untuk pendekatan PHN, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Untuk datanya masih saya gunakan data yang sama seperti pendekatan PAP pada video sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat jumlah pesertanya yaitu 12 dan untuk soalnya juga sama, saya bagi menjadi dua kategori, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk pertama kita akan membahas soal pilihan ganda terlebih dahulu. Untuk jumlah soalnya masih sama, yaitu 14 soal. Nah, kemudian untuk di pendekatan PAN sendiri, yang pertama akan kita lakukan itu apa sih? Nah, di sini yang akan kita lakukan pertama-tama yaitu kita menyusun atau mengurutkan skor terkecil sampai dengan skor terbesar. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam proses pengerjaannya nanti. Nah, awalnya itu kan skor totalnya masih seperti ini nih. Dia belum tersusun, belum teratur. Oleh karena itu kita aturlah untuk apa? Untuk kita lihat skor terkecilnya berapa dan skor terbesarnya berapa. Oke, setelah kita susun, ternyata kita peroleh skor terkecilnya yaitu 5 dan skor terbesarnya yaitu 14. Nah, setelah kita susun skornya, kemudian kita akan membuat kelas interval dengan menggunakan rumus Sturges. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari rentang atau range. Caranya, kita tulis skor terbesarnya yaitu 14. Kemudian skor terkecil yaitu 5. Nah, rentangnya kita peroleh dari skor terbesar dikurang skor terkecil yaitu 14 kurang 5 sama dengan 9. Kemudian setelah mencari range, kita akan mencari banyak kelas interval. Nah, kita tulis N. N itu apa sih? N itu jumlah pesertanya, yaitu 12 orang. Kemudian banyak kelas interval kita peroleh dari mana? Nah, untuk rumusnya tadi sudah saya tampilkan di PPT sebelumnya ya. Untuk rumusnya yaitu 1 tambah 3 kali 3 log N. N-nya yaitu 12. Sehingga kita peroleh banyak kelas intervalnya yaitu 4,56 dan seterusnya. Nah, di sini supaya lebih memudahkan kita untuk menghitung nanti, saya bulatkan menjadi 5. Kemudian, setelah mencari banyak kelas interval, jadi banyak kelas interval ini untuk kita lihat nanti dia punya kelas itu ada berapa. Oh, jumlahnya ada 5. Berarti kalau misalnya kurang atau lebih dari 5, berarti kita salah. Oke. Selanjutnya yaitu mencari interval kelas. Nah, kita tulis kembali rentang yang kita dapat tadi 9, banyak kelasnya yaitu 4,56. Kemudian ini apa? Ini interval kelasnya. Caranya gimana? Caranya yaitu rentang dibagi banyak kelas. Ya, di sini saya masih menggunakan yang belum saya bulatkan. Kalau teman-teman mau menggunakan yang sudah dibulatkan juga bisa. Dan kita peroleh 1,973 dan dibulatkan menjadi 2. Oke, setelah mencari interval kelas, selanjutnya kita akan menyusun daftar distribusi frekuensi dan menghitung rata-rata aktual. Jadi untuk proses pengerjaan sendiri, PAN jauh lebih ribet ya, jauh lebih banyak dibandingkan PAP. Oke, selanjutnya kita tulis kelas intervalnya. Nah, kita lihat tadi intervalnya 2. Ya kan? 2 dan banyak kelasnya 5. Oleh karena itu, karena skor terbesarnya 14 dan skor terkecil 5, berarti kita mulai dari 5 dan berakhir di 14. Nah, kita lihat intervalnya tadi berapa? 2. Berarti 5, 6. Sehingga di sini 6. Jadi apabila teman-teman bilang jarak 5 ke 6 itu 1, pasti salah. Enggak. Jadi kita menghitung kelas intervalnya itu dari 5. 5, 6. Bukan hitung dari 6 ya, tapi dari 5, 6, sehingga 2. Kemudian begitu juga sama, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sesuai ya, banyak kelas intervalnya ada 5, sama. Kemudian, kita akan menghitung frekuensi dan rata-rata aktualnya. Nah, untuk frekuensinya di sini dapat dari mana? Kita bisa lihat dari skor yang sudah kita urutkan. Yang dapat nilai 13 sampai 14 itu berapa sih? Ternyata ada 2 orang.
Kemudian yang dapat nilai 11-12 ternyata ada 4 orang. Begitu juga seterusnya. Dan kita jumlahkan frekuensinya yaitu 12. Kemudian kita akan mencari nilai D. Apa itu D? D itu deviasi. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat. Kita lihat kelas interval yang mempunyai frekuensi terbesar. Itu berada pada kelas interval 11 sampai 12, ya kan? Dia punya frekuensi jumlahnya yaitu 4. Sehingga kita langsung taruh 0 di sini. Kenapa kita langsung taruh 0? Supaya itu bisa menjadi patokan untuk nilai atas dan bawah. Nah, karena di sini 0, kita tinggal langsung buat saja. Kalau ke atas itu berarti nilainya plus, ke bawah itu negatif. Kita mulai dari plus 1. Karena cuma 1, ya sudah plus 1 saja. Dan kalau misalnya ke bawah, ada minus 1. Kemudian berlanjut lagi, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Kemudian kita cari deviasi kuadratnya. Yang di D ini kita kuadratkan, kita peroleh seperti ini. Kalau negatif kali negatif menjadi positif. Kemudian kita cari frekuensi dikali deviasinya, F kali D. Kita dapat seperti ini ya, 2, 0, minus 2, minus 4, dan minus 6. Kemudian kita cari F kali D kuadrat. Ingat yang dikuadratkan D-nya ya, jadi jangan salah kali. Nah, kita kali frekuensi dikali D kuadrat 2, dan dapat seperti ini. Oh ya, untuk FD tadi kita hitung jumlahnya juga, kita dapat minus 10, dan F kali D kuadrat kita dapat 30. Selanjutnya, kita mencari FD kuadrat. Nah, bedanya apa? Kalau ini kan cuma D-nya yang dikuadratkan, sedangkan ini FD-nya, kedua-duanya dikuadratkan. Jadi jangan salah ya. Nah, untuk FD kuadrat, yang ada di nilai FD ini kita tinggal kuadratkan, kita dapat seperti ini, dan jumlahnya yaitu 100. Oke, selanjutnya, kita akan mencari menduga atau MD-nya. Nah, kita lihat gimana sih cara mencari MD ini, yaitu 11. Kita lihat tadi yang kita menjadikan patokan yaitu di rentang 11-12 ya, karena frekuensinya terbesar. Sudah, kita tinggal jumlahkan 11 tambah 12 dibagi 2 sehingga mendapat 11,5, atau ini maksudnya nilai tengah dari 11 dan 12. Setelah itu, kita tuliskan kembali sigma FD atau jumlah dari FD tadi minus 10, N-nya 12, kemudian I intervalnya 2. Nah, untuk apa? Kita akan mencari nilai rata-ratanya. Rumusnya sudah saya tuliskan di atas ini ya. Atau teman-teman bisa lihat pada slide sebelumnya. Kita dapat 9,833, di sini saya bulatkan menjadi 9,8. Kemudian setelah itu kita akan menghitung simpangan baku aktual. Rumusnya sudah saya tuliskan juga pada slide atau PPT di awal, dan kita perolehlah 2,80916, dan saya buatkan menjadi 2,8. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata dan simpangan baku, apa sih yang kita lakukan? Kita akan menyusun pedoman konversi. Untuk rumusnya sama ya seperti tadi. Jadi, karena di sini membutuhkan nilai simpangan baku, makanya kita membutuhkan proses yang begitu banyak untuk mendapatkan nilai S ini, dan juga nilai rata-rata. Oke, kita substitusikan atau kita masukkan nilainya, dan kita dapatlah seperti ini. Untuk nilainya sama ya, karena kita masih menggunakan skala 5, jadi A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini saya bulatkan seperti ini. Dan untuk skor mentahnya masih sama, caranya seperti di video sebelumnya tentang pendekatan PAP ya. Bisa teman-teman nonton, untuk linknya akan saya taruh di description box. Oke, setelah kita membuat tabel konversinya seperti ini, selanjutnya kita tinggal mengaplikasikan nilai yang kita peroleh. Nah, seperti ini. Sini saya perbesar ya. Oke, untuk rumusnya sama seperti di PAP tadi, kita menggunakan rumus logika atau rumus if, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah dan semuanya akan ikut. Oke, untuk metode PAN kira-kira seperti itu pada soal pilihan ganda. Untuk selanjutnya kita akan bahas pendekatan PAN pada soal uraian. Nah, tadi kan kita sudah membahas pendekatan PAN pada soal pilihan ganda, dan sekarang kita akan membahas pendekatan PAN pada soal uraian. Nah, untuk datanya di sini saya masih menggunakan data yang sama seperti pada video pendekatan PAP ya. Nah, untuk jumlah mahasiswanya masih sama, yaitu 12, dan jumlah
soalnya yaitu 12. Di sini saya sudah menuliskan skor total dari masing-masing mahasiswa juga, dan untuk skor maksimalnya yaitu 109. Nah, untuk PAN pada uraian ini sebenarnya caranya dan prosesnya sama dengan PAN pada soal pilihan ganda. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak atau terlalu lama, karena teman-teman pasti sudah paham ya pada penjelasan yang sebelumnya. Oke, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mengurutkan atau menyusun dari skor terkecil sampai dengan skor terbesar. Nah, ternyata kita peroleh skor terkecilnya yaitu 7 dan skor terbesarnya yaitu 66. Kemudian, kita akan mencari rentang atau range-nya dengan cara skor terbesar dikurangi skor terkecil dan kita dapat rentangnya yaitu 59. Oke, selanjutnya sama seperti tadi kita akan mencari banyak interval kelas. Rumusnya yaitu 1 tambah 3,3 kali log n kali 12. Kita dapat 4,56 dan saya bulatkan menjadi 5. Untuk rumusnya bisa dilihat kembali pada slide PPT di awal ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari interval kelas. Rumusnya yaitu rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Kita dapat I atau intervalnya yaitu 12,93 dan saya bulatkan menjadi 13. Kemudian kita akan menyusun daftar distribusi frekuensi dan menghitung rata-rata aktual. Nah, tadi kita sudah dapat banyak kelasnya yaitu 5 dan intervalnya 13. Berarti kita tinggal urutkan dari nilai terkecil yaitu 7 dan akan berakhir pada skor terbesar yaitu 66. Untuk intervalnya yaitu 13. Teman-teman bisa hitung ya, dari 7 ke 19 yaitu 13. Oke, kemudian kita akan menghitung frekuensinya. Kita akan melihat berapa jumlah mahasiswa mendapatkan nilai 59 sampai 66. Ternyata ada 2. Begitupun pada nilai yang lainnya. Teman-teman bisa lihat ya pada skor di sini. Kemudian kita akan menghitung deviasinya. Nah, kita lihat ternyata frekuensi terbanyak pada rentang atau kelas interval 46 sampai 58, sehingga kita langsung tulis 0 di sini. Kemudian seperti tadi sebelumnya ya, ke atas itu positif, ke bawah negatif, kita tinggal tulis plus 1. Kemudian di bawahnya minus 1, minus 2, minus 3. Kemudian kita cari deviasi kuadratnya. Kemudian kita cari nilai frekuensi kali deviasi. Dia punya jumlah yaitu minus 6. Kemudian frekuensi kali deviasi kuadrat seperti ini. Jumlahnya 20. Dan FD kuadrat jumlahnya yaitu 36. Oke, selanjutnya kita akan mencari rataan dugaan dari sini ya, dari 46 sampai 58. Ternyata nilai tengahnya yaitu 52. Kita tuliskan kembali sigma FD atau jumlah dari FD untuk mencari nilai rata-rata. Nah, seperti ini ya. Dan kita dapat nilai rata-ratanya yaitu 45,5. Kemudian selanjutnya kita mencari atau menghitung simpangan baku aktual menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan sebelumnya juga di slide PPT, dan kita peroleh simpangan bakunya 16,16. Saya bulatkan menjadi 16,2. Oke, selanjutnya kita akan menyusun pedoman konversi. Untuk pedoman konversi caranya masih sama ya, baik di PAP maupun PAN. Oke, seperti ini. Kemudian saya bulatkan, untuk nilainya masih sama juga A, B, C, D, E karena kita menggunakan skala 5. Dan untuk skor mentahnya seperti ini untuk tabel konversinya ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari setiap mahasiswa menggunakan rumus logika atau rumus if seperti yang sudah saya sampaikan, dan kita peroleh seperti ini. Nah, ternyata kita bisa lihat ya, ternyata tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai A pada soal uraian. Nah, ternyata hasilnya ini tidak jauh beda atau sama dengan pendekatan PAP yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya. So guys, itu dia pembahasan tentang teknik pendekatan menggunakan pendekatan PAN. Semoga bermanfaat ya. See you on the next video. Bye-bye.